Halo guys, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas sebuah film yang bertema bencana alam. Film ini tentang sebuah gempa dahsyat terbesar dalam sejarah yang menghancurkan California, memicu kehancuran dari Los Angeles hingga San Francisco. Di tengah bencana tersebut, seorang pilot bernama Ray berusaha menyelamatkan keluarganya yang terpisah. Demi menyatukan keluarganya, Ray bukan hanya melawan bahaya, tapi juga harus berpacu dengan waktu agar keluarganya bisa bersatu kembali. Oke lah guys, tidak usah basa-basi dan banyak bacot di awal, langsung saja ini dia alur cerita film. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang wanita muda yang sedang menyetir mobilnya di jalan pegunungan yang berliku. Tanpa peringatan, tanah longsor tiba-tiba menerjang dari atas tebing, membuat kendaraannya kehilangan kendali dan tergelincir ke jurang yang dalam. Beruntung, mobil tersebut tersangkut di batuan besar sehingga tidak langsung jatuh ke dasar jurang. Dengan panik, wanita itu segera menghubungi layanan darurat dan memohon pertolongan segera. Singkat cerita, Ray, seorang pilot helikopter dari tim SAR Los Angeles, ia bersama timnya langsung terbang ke lokasi kejadian. Melihat posisi mobil yang sangat berbahaya, helikopter harus bermanuver dengan sangat hati-hati mendekati tebing curam. Momen kritis terjadi ketika Ray harus bertindak cepat mengeluarkan korban sebelum mobil tersebut terjatuh sepenuhnya. Dengan keahlian dan keberaniannya, Ray berhasil menyelesaikan misi penyelamatan tersebut dengan sempurna. Kini adegan berpindah ke California. Di sini kita berkenalan dengan Dr. Lawrence Hayes, seorang ahli gempa bumi yang sedang memberikan kuliah tentang sejarah gempa dahsyat, termasuk dampak tsunami yang ditimbulkannya. Ia memiliki hipotesis bahwa zona San Andreas memiliki potensi sangat tinggi untuk mengalami gempa bumi katastrofik karena aktivitas lempeng tektoniknya yang sangat aktif dan tidak stabil. Pertanyaannya bukan tentang seberapa kuat dampaknya, melainkan kapan peristiwa itu akan terjadi. Rekan Dr. Lawrence bernama Kim Park melaporkan adanya aktivitas seismik yang tidak biasa di sekitar bendungan Hoover Dam. Mereka berdua segera berangkat ke lokasi untuk melakukan investigasi langsung. Sesampainya di sana, Kim memutuskan untuk masuk ke dalam struktur bendungan guna mendapatkan pembacaan data yang lebih akurat tentang getaran yang terdeteksi. Tujuan utama penelitian mereka bukan sekedar untuk kepentingan akademis atau pekerjaan rutin, tetapi untuk mengembangkan sistem prediksi gempa yang dapat memberikan waktu evakuasi bagi penduduk. Tidak lama kemudian, getaran semakin intensif dan frekuensinya meningkat drastis. Dr. Lawrence yang berada di luar segera memerintahkan Kim untuk segera keluar dari zona bahaya. Namun tiba-tiba terjadilah gempa bumi dengan kekuatan yang mengerikan. Retakan masif muncul di seluruh struktur bendungan. Semua orang berlari panik meninggalkan area tersebut. Kim menjadi orang terakhir yang masih berada di dalam zona berbahaya. Saat hampir mencapai zona aman, ia melihat seorang anak kecil yang membeku ketakutan dan tidak bisa bergerak. Tanpa pikir panjang, Kim berlari kembali untuk menyelamatkan anak tersebut. Ia berhasil mendorong anak itu ke tempat aman, namun di detik-detik terakhir, kaki Kim tertusuk oleh besi beton yang mencuat dari reruntuhan. Ia tidak bisa bergerak. Dr. Lawrence yang menyaksikan dari kejauhan tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap horor ketika sahabatnya tersapu air ketika bendungan runtuh total. Kembali ke Ray yang sedang berkunjung ke rumah mantan istrinya untuk menemui anaknya. Di sana ada Blake, putrinya yang sudah beranjak dewasa, Emma, sang mantan istri, dan Daniel, suami baru Emma yang seorang pengusaha kaya. Ray berharap bisa mengajak mereka makan malam bersama agar bisa menghabiskan waktu quality time dengan Blake. Namun harapannya pupus ketika Daniel mengumumkan rencana untuk membawa Emma dan Blake pindah ke kota lain, yang berarti semakin menyulitkan Ray untuk bertemu dengan putrinya.
Sementara Emma pergi bertemu teman-temannya di sebuah restoran di gedung pencakar langit, Blake diajak Daniel mengunjungi proyek gedung barunya. Di sana, Blake secara kebetulan berkenalan dengan Ben Taylor, seorang pemuda Inggris yang sedang melamar pekerjaan sebagai arsitek di perusahaan Daniel. Ben datang bersama adiknya, Ollie, yang ikut menemaninya. Di waktu yang sama, Dr. Lawrence sedang bersiap untuk wawancara televisi membahas insiden bendungan yang menewaskan Kim. Tiba-tiba seorang asistennya datang tergesa dengan data terbaru yang sangat mengkhawatirkan. Setelah menganalisis data tersebut, Dr. Lawrence menemukan fakta yang mengerikan. Seluruh zona patahan San Andreas akan mengalami gempa megathrust dengan magnitud yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern, dengan potensi tsunami dahsyat yang akan menghantam kawasan pesisir. Kembali ke Blake yang sudah selesai melihat-lihat gedung dan akan pulang bersama Daniel. Mereka sudah berada di dalam mobil di area parkir bawah tanah dan bersiap keluar. Namun, sebelum Dr. Lawrence mampu memberikan peringatan dini kepada publik, gempa bumi yang ditakutkan sudah mulai terjadi. Guncangan dahsyat mengguncang seluruh kota. Di parkiran, kaki Blake terjepit oleh kursi depan yang bergeser akibat hantaman. Daniel mencoba mengeluarkannya, namun gagal. Ia kemudian keluar dari mobil dengan janji akan mencari bantuan untuk membebaskan Blake. Sesampainya di permukaan, alih-alih mencari bantuan, Daniel justru syok menyaksikan karyawannya tewas tertimpa reruntuhan. Rasa takut menguasai dirinya, dan dengan egoisnya, ia memilih melarikan diri meninggalkan Blake sendirian di bawah. Beruntung, Ben yang masih berada di gedung tersebut menyadari Daniel keluar sendirian tanpa Blake. Nalurinya untuk menolong langsung terpicu, dan ia segera berlari ke parkiran untuk mencari dan menolong Blake yang sedang terjebak. Di lokasi berbeda, Emma yang sedang telepon dengan Ray mulai merasakan guncangan saat gelas dan meja di restoran bergetar hebat. Emma yang berada di lantai paling atas gedung pencakar langit tidak bisa turun karena akses sudah runtuh. Saat ia membuka pintu mencari jalur evakuasi, yang ia temukan hanyalah kehampaan karena seluruh struktur gedung sudah ambruk. Dalam kepanikan, Emma memutuskan naik ke atap gedung, berharap ada jalan keluar dari sana. Namun pemandangan yang ia saksikan sungguh mencengangkan. Seluruh kota dalam kehancuran total. Gedung-gedung tinggi bertumbangan seperti domino. Secara ajaib, Emma menjadi satu-satunya survivor di gedung tersebut. Ray yang sudah tiba dengan helikopter langsung melakukan aksi penyelamatan dramatis. Setelah berhasil selamat, mereka menerima telepon dari Blake yang meminta tolong, sehingga Ray dan Emma langsung terbang ke lokasi putri mereka. Di tempat Blake, tidak lama setelah ia menghubungi orang tuanya, Ben dan Ollie berhasil menemukan dan membebaskan Blake dari jepitan. Tindakan heroik Ben ini bukan hanya didorong oleh rasa kemanusiaan, tetapi juga karena ia langsung tertarik pada Blake sejak pertemuan pertama mereka. Setelah berhasil keluar dari gedung, mereka melihat ribuan orang berlarian mencari tempat berlindung yang aman. Blake, Ben, dan Ollie memutuskan masuk ke toko elektronik untuk mencari telepon satelit agar bisa menghubungi Ray dan Emma untuk menentukan titik koordinat penjemputan. Saat Blake dan Ben sibuk mencari peralatan komunikasi, Ollie yang masih kecil malah menemukan senter laser dan asyik bermain-main dengan benda tersebut. Sementara itu, Daniel terlihat berjalan bersama kerumunan orang yang berusaha menjauhi pusat kota yang hancur. Mengira sudah aman, Daniel justru menghadapi mimpi buruk ketika sebuah gedung megah runtuh dan menciptakan gelombang debu dan puing dahsyat yang menyapu segala sesuatu di jalannya. Di sini, Daniel kembali menunjukkan sifat egoisnya dengan merebut tempat berlindung orang lain demi keselamatan dirinya sendiri. Di sisi lain, Ray dan Emma yang hampir tiba di lokasi Blake mengalami kendala serius ketika mesin helikopter mengalami malfungsi, memaksa Ray melakukan pendaratan darurat yang berbahaya. Berhasil mendarat dengan selamat di tengah kekacauan, Ray segera mencari kendaraan darat untuk melanjutkan perjalanan.
Seorang pria mencoba merebut mobil yang Ray temukan, tapi itu adalah kesalahan fatal. 15 menit kemudian, saat mereka berkendara, Ray dan Emma terpaksa berhenti setelah menemukan sesuatu yang mengejutkan. Akses jalan menuju lokasi Blake terputus total akibat patahan bumi yang menciptakan jurang raksasa selebar ratusan meter karena pergeseran lempeng tektonik. Di lokasi tidak jauh, Ray dan Emma bertemu dengan sepasang suami istri tua yang memiliki pesawat kecil. Dengan penuh kebaikan hati, pasangan itu meminjamkan pesawat mereka agar Ray dan Emma bisa menyelamatkan putri mereka. Saat terbang di atas pusat kota, mereka menyaksikan kehancuran total, di mana hampir tidak ada bangunan yang masih berdiri utuh. Kondisi ini membuat hampir mustahil menemukan lokasi pendaratan yang aman. Akhirnya, Ray memutuskan terjun parasut bersama Emma menggunakan parasut yang tersedia. Mereka berhasil mendarat dengan sempurna di tengah stadion yang relatif kosong. Tepat saat Ray dan Emma mendarat, Blake dan kawan-kawannya sudah hampir mencapai pusat evakuasi yang berlokasi di dataran rendah dekat pantai. Namun Ray justru memerintahkan Blake untuk segera menuju dataran tinggi. Ini berarti Blake, Ben, dan Ollie harus berbalik arah kembali ke pusat kota dengan segala bahaya yang mengintai. Tidak lama setelah mereka tiba di area perkotaan, gempa susulan dengan kekuatan besar kembali mengguncang, menyebabkan gedung-gedung yang masih berdiri ikut runtuh. Ray dan Emma yang berada di lokasi berbeda juga merasakan guncangan yang sama. Akibat gempa susulan, salah satu kaki Ben terluka cukup parah, membuatnya kesulitan berjalan. Namun meskipun demikian, mereka bertiga tetap melanjutkan perjalanan menuju titik penjemputan. Menyadari bahwa jalur darat sudah terlalu berbahaya dan tidak stabil, Ray dan Emma memilih menggunakan jalur air dengan mengambil sebuah perahu motor yang mereka temukan. Persis di waktu yang bersamaan, bencana yang paling ditakutkan pun terjadi. Tsunami raksasa setinggi hampir 90 meter menyamai tinggi Monumen Nasional di Jakarta menghantam dari laut. Alih-alih berbalik arah menghindari ombak raksasa tersebut, Ray justru mempercepat laju perahu mereka untuk mencoba melewati puncak gelombang sebelum ombak pecah menghantam jembatan Golden Gate yang ikonik. Daniel yang kebetulan sedang berada di tengah jembatan tersebut tertimpa kontainer dan mengalami nasib tragis saat tsunami melabap seluruh jembatan tersebut. Gelombang dahsyat itu kemudian menghantam daratan, membanjiri seluruh area perkotaan, termasuk tempat Blake dan teman-temannya berlindung di dalam sebuah gedung. Blake, Ben, dan Ollie berhasil bertahan dari terjangan tsunami. Sementara itu, Ray dan Emma kini bisa lebih leluasa mencari keberadaan Blake dengan perahu mereka karena seluruh kota sudah terendam air laut. Saat mereka sudah sangat dekat dengan lokasi Blake berada, mereka hampir tidak menyadari keberadaan mereka karena teriakan Blake terhalang oleh kaca tebal gedung. Di momen krusial inilah, Ollie menunjukkan perannya yang sangat penting. Ia menggunakan senter laser yang diambilnya dari toko elektronik untuk mengirim sinyal cahaya, berhasil menarik perhatian Ray dan Emma yang kemudian mengalihkan pandangan ke arah mereka. Namun alih-alih langsung memutar perahu untuk menjemput Blake, Emma malah berteriak kegirangan dan memeluk Ray sambil menangis haru, membuang-buang waktu berharga yang seharusnya digunakan untuk evakuasi. Akibat penundaan ini, gedung tempat Blake berada mulai ambruk dan tenggelam ke dalam air. Ollie berhasil berenang keluar dan bertemu dengan Ben, kakaknya. Sementara Blake tidak sengaja terseret arus yang menyedotnya ke lantai bawah gedung tanpa ada jalan keluar.
Di bawah permukaan yang gelap dan penuh puing, Ray berhasil menemukan Blake yang terjebak di balik kaca tebal. Satu-satunya jalan keluar terhalang oleh tumpukan reruntuhan berat. Meskipun Ray dan Blake berusaha keras menyingkirkan barang-barang tersebut, mereka tidak cukup kuat. Ben sebenarnya ingin turun membantu, tapi akses ke bawah sudah tertutup sepenuhnya oleh bagian gedung yang tenggelam, membuat Ray menjadi satu-satunya harapan. Ketika air sudah memenuhi seluruh ruangan, Blake kehabisan nafas dan tidak punya kesempatan lagi untuk mengambil oksigen. Ia mulai tenggelam tepat di hadapan ayahnya. Menyaksikan putri kesayangannya sekarat, jiwa seorang ayah dalam diri Ray bangkit dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatan penuh, akhirnya ia berhasil menyingkirkan reruntuhan yang menghalangi jalan keluar. Ray membawa Blake yang sudah tidak sadarkan diri ke lantai di mana Ben dan Ollie menunggu. Emma yang melihat kondisi putrinya dari perahu langsung mengambil ancang-ancang dan menabrak kaca jendela dengan perahu, membuka jalan evakuasi. Selamat dari gedung yang tenggelam, mereka sekarang menghadapi masalah baru. Blake tidak bernafas. Namun dengan upaya yang penuh cinta dari kedua orang tuanya, Blake akhirnya batuk dan bernafas kembali, membuat semua orang lega.